Ya, luar biasa hari ini. Kemarin saya bertugas di pojok situ. 4 kali ibadah, tenang, teduh. Gak ada yang mau ketawa, takut karena pakai baju hitam semua. Ya, khotbah-khotbah dari KU1 sampai KU4 bagus-bagus, tapi gak ada yang amin. Takut karena masih di dalam kubur kayaknya. Ya, karena pakai baju hitam kayaknya pengaruh, kalau mau amin takut, kalau mau ketawa apalagi takut. Tapi hari ini Yesus telah bangkit. Amin. Yes, maut sudah dikalahkan. Ya saudara, minta tolong PowerPoint. Ya, kuasa kebangkitan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, peristiwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa spektakuler dalam kehidupan kita, bahkan seluruh umat manusia. Dia bangkit. Amin. Jangan kecil-kecil kalau amin. Yes. Kita tidak tinggal di kubur kosong hari ini. Yes. Amin. Amin. Kenapa saya katakan demikian saudara? Karena peristiwa kebangkitan Yesus ini saudara bukan peristiwa main-main yang dulu kalau saya sekolah minggu, yeay kita mau cari telur Paskah. Ya. Bukan karena aduh mama tolong kasih aku telur Paskah 10, saya mau gambar, masuk di semak-semak, besok pagi jam 6 kita harus cari di gereja. Bukan saudara. Tapi peristiwa kebangkitan Yesus ini membawa kita kepada keselamatan menuju sorga. Amin. Ya. Gini saudara, sejak dulu saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Orang tua saya dua-dua Kristen. Kata orang-orang, waktu lahir potong pusar pakai Alkitab. Ya. Kemudian begini saudara, kami dulu setiap kali mau masuk Jumat Agung, minggu-minggu sengsara, Jumat Agung itu selalu silent. Di rumah kadang bersuara juga orang Manado tapi suaranya pelan-pelan. Karena sedang apa? Memperingati minggu-minggu sengsara. Tapi saudaraku, pada saat hari Minggu seperti hari ini kebangkitan Yesus, masih pagi-pagi toa di kampung saya sudah dia lahir. Kenceng banget. Selamat Paskah, selamat Paskah, selamat Paskah. Tadi ada datang yang bilang selamat Paskah? Gak ada bu, enak, gak kenal. Ya. Selamat Paskah saudara. Saya penasaran ketika saya lahir baru 2001. Saya selalu dikatakan orang-orang begini, selamat Paskah. Saya akhirnya penasaran, terus saja penasaran. Akhirnya saya cari saudara, kata Paskah ini ya. Dalam bahasa aslinya itu, di bahasa Ibrani kata asalnya adalah Pesak atau Passover. Ya. Passover artinya melewati. Nah, melewati ini kita ingat peristiwa 10 tulah di Mesir. Pada waktu malaikat maut melewati pintu-pintu rumahnya orang Israel, sudah ada tanda darah. Ya, dan dilewati oleh malaikat maut. Hal yang sama saudaraku terjadi bagi kita. Justru di Jumat Agung ini yang seharusnya kita katakan selamat Paskah. Ya, karena Tuhan melewatkan kita daripada segala maut. Amin. Ya, selamat Paskah. Ya, bolehlah hari ini bilang selamat Paskah. Karena kalau ada kematian pasti di dalam Yesus ada kebangkitan. Kalau ada kebangkitan pasti ada kematian sebelumnya. Hanya Yesus. Ya saudaraku. Maksudnya di sini bahwa yang seharusnya dari hari Jumat Agung kita sudah mengagung-agungkan. Selamat Paskah, selamat Paskah, selamat Paskah. Gak usah silent kayak Jumat kemarin. Saya bilang orang udah pakai hitam semua. Takut ketawa, takut amin. Ya, apalagi mau ucapin selamat Paskah. Nanti dikira kita Yesus mati kita berpesta. Padahal kita tinggal celebrate. Ya, bukan Yesus baru mati. Enggak, celebrate. Amin. Ya saudaraku. Makanya minggu kebangkitan itu dinamakan resurrection atau kebangkitan. Happy resurrection. Cobalah jangan tegang-tegang. Sebelah kiri kanan. Happy resurrection. Iya mantap. Ya ini jam 11 mau ke jam 12 kan. Biasa kan. Kalau sudah sarapan tadi sekarang sudah mulai masuk ke lunch. Oke ya. Ya saya gak ngomong pokoknya ketawa sudah mengerti. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Maka siang hari ini saudara saya yang suka tema, suka judul. Saya pakai tema ini. The Power of
resurrection. Kuasa kebangkitan. Gak ada yang amin, takut. Ya, saudara yang kekasih, bacaan Alkitab untuk Jumat Agung dan Resurrection untuk Rock Ministry, kita punya tema yang sama yaitu Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Ya, Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Ayat 14 dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. 15, supaya setiap orang yang percaya, bukan semua orang yang percaya, perhatikan baik-baik, kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Baca firman, pokoknya ngerti dan tidak ngerti, amin. Supaya ketika amin berarti kita setuju. Dan kita nanti dipahami oleh Roh Kudus. Ini loh artinya itu begini. Amin. Ya, saudaraku, percakapan ini dilakukan pada saat Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus, ahli Farisi yang luar biasa. Nikodemus datang sama Yesus bertanya banyak hal. Dan hal-hal yang seperti ini banyak, termasuk yang ditanyakan di ayat 14 nih. Lihat nih saudara, ini luar biasa ya. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Merujuk daripada firman ini kita buka di Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Tapi jangan bikin di rumah, saya tidak suruh. Ya, saya tidak suruh. Firman pagi hari ini. Ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara perhatikan baik bahwa saudaraku, ini dua kitab yang berbeda di zaman yang sangat berbeda tetapi punya kesamaan arti yang luar biasa. Amin. Kitab Bilangan dan kitab Yohanes ini punya kesamaan arti yang luar biasa. Oleh karena Tuhan, ya, bukan karena kita sendiri, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Tuhan. Ya, saudaraku, Allah menyuruh malaikat, Allah menyuruh orang-orang Israel untuk memandang atau melihat kepada ular tembaga yang dibuat oleh Musa yang disuruh Tuhan. Karena apa? Pada waktu itu saudara, perhatikan baik-baik, ini juga saya dulu seperti ini, sampai sekarang masih mulai bertobat. Ya, ada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, banyak persoalan-persoalan yang mereka hadapi, bersungut, waduh, ngamuk saudara di padang gurun. Panas-panas gitu ya. Saya juga dulu begitu. Sekarang masih dikit-dikit. Ya saudara, berteriak, ngomel, kemudian bersungut, apalagi memarahi Allah, memarahi Musa. Saudara, peringatan buat kita. Ada masalah di dalam hidup kita, dalam kerohanian, dalam pekerjaan, dalam hidup rumah tangga, jangan moncong maju. Sungut, ngomel, bantah. Para ibu-ibu gak ada, cuma saya. Semualah kita ya. Jangan saya terus yang tertuduh. Ya. Amin. Pada saat kita mengalami persoalan saudara, banyak kali kita memarahi Tuhan. Ada amin? Berarti sama kita ya. Yang amin. Banyak kali ada persoalan hidup kita. Gembala komsel yang kena memarahi Musa. Seperti bangsa Israel. Pimpinan perusahaan yang kena unek-uneknya kita. Padahal pimpinan perusahaan gak tahu apa-apa. Ya, perhatikan baik saudara. Pada saat ada persoalan, jangan sampai ngomel. Akhirnya saudara, pada saat bangsa Israel ngomel, memarahi Allah, memarahi Musa, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menyuruh ular-ular tedung datang menggigit mereka satu persatu. Begitu banyak yang mati. Ya, banyak yang mati saudara, tapi ada juga yang kesakitan. Dia datang kepada Musa. Sa. Tok pintunya Musa. Mungkin Musa lagi berdoa sungguh-sungguh. Ini orang menari bilang, pogo ini Musa. Dia bilang, ini kok Musa tidak mendengar. Musa, tolong berdoa Musa. Kami sudah sadar bahwa kami berdosa. Kami memarahi Allah, bahkan kami memarahi engkau. Musa, tolong berdoalah kepada Allah. Musa yang lembut hatinya, kalau saya gak mau. Kalian bikin gue yang disuruh.
Tapi Musa lembut hatinya. Ini pemimpin hebat yang harus kita contoh, termasuk saya mencontoh. Dengan lembut hatinya, iya dah aku doa ya. Berdoa dia kepada Tuhan. Kemudian apa? Tuhan bilang, Sah sini. Jangan ada orang lain, kamu aja. Buatlah patung ular tembaga. Tancapkan kepada tiang, kemudian berdirikan di atas tiang. Dan suruh orang-orang itu memandang kepada ular tembaga itu. Supaya mereka sembuh. Supaya mereka hidup. Apa yang kita pelajari dari kisah ini saudara? Bahwa ketika melihat ular tembaga ini saudara, orang-orang itu sadar bahwa tidak boleh lagi berbuat dosa. Tidak boleh lagi bersungut. Tidak boleh lagi memarahi Allah. Tidak boleh lagi memarahi pemimpinmu. Tetapi datang kepada Tuhan. Berdoa saudara. Memandang kepada ular tembaga sama dengan memandang kepada Yesus. Berdoa saudara, walaupun kita ini sudah begitu banyak dosa dan pelanggaran. Ketika kita berdoa, Tuhan menjawab. Amin. Gak usah bengong. Benar gak sih ibu ngomong? Saya mengalami saudara. Kemudian begini, Allah menyuruh untuk melihat memandang kepada ular tembaga itu artinya apa lagi? Melihat ular tembaga itu berarti Tuhan yang harus ditinggikan. Di luar Tuhan, mati digigit ular. Ketika mengandalkan hidup kita sendiri, kita akan mati saudara. Jadi kita harus meninggikan Tuhan, harus mengandalkan Tuhan. Amin. Ya, demikian juga Yesus katakan kepada Nikodemus, Mus, dengar ya, anak manusia juga harus ditinggikan. Ya saudara, dengan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya, maka kita juga harus meninggikan Dia. Amin. Oke. Ini saya pada waktu siapin khotbah Tuhan ingatkan kalimat ini. Saya berulang-ulang kali baca, saya tulis, saya baca berulang-ulang kali. Artinya apa ini? Tidak ada keilahian dari peristiwa kematian Yesus jika tidak ada kebangkitan. Yesus mati, saya mati. Kita sama-sama manusia biasa. Yesus pada saat dia mati, dia manusia 100%. Amin. Ya, dia itu benar-benar manusia seperti kita saudara. Tetapi dikatakan bahwa tidak ada keilahian dari peristiwa kematian Yesus jika tidak ada kebangkitannya. Dan hari ini Yesus bangkit. Berarti keilahian itu berlaku, amin. Yes. Ya, saya tanya saudara, kita nggak usah terlalu gimana gitu. Saya tanya saudara, di sini mungkin ada yang kenal Albert Einstein? Gak ada ya, saya juga. Ada yang tahu yang lagi viral, top besar di seluruh dunia ini siapa? Ada yang tahu? Gak ada, saya juga nggak tahu. Ya saudaraku, tetapi saya mau tanya. Mungkin orang-orang yang lahir di zaman dulu tahu tanggal lahirnya Albert Einstein. Mungkin orang-orang zaman dulu tahu tanggal matinya Einstein. Karena di setiap pusara-pusara ya selalu terus begini, pusara atau tempat perhentian dari mama saya aja ya, Ignatia Palantung. Lahir 2 November tahun 44. Meninggal 8 Maret 2003. Bukan gitu lah ya. Ada tanggal lahir, ada tanggal mati. Tapi saudara tahukah bahwa semua pusara-pusara di bumi ini tidak ada tulis tanggal kebangkitan? Amin. Ya, coba kemana-mana. Kan biasa kalau mau Paskah, mau Natal nyekar. Tradisi dari mana saya nggak tahu, pokoknya nyekar. Coba baca di pusara, kok nggak ada tanggal kebangkitan? Saya belum pernah ke Israel, tapi saya mendengar bahwa kuburnya Yesus secara fisik kosong. Gak ada tulisan tanggal lahir, tanggal mati, tanggal bangkit. Tetapi yang pasti bahwa dia lahir, dia mati, dan dia bangkit untuk kita manusia. Amin. Ya saudara, hanya Yesus yang jelas punya tanggal kebangkitannya. Tanggal 25 Desember dia lahir, semua kalender Masehi pasti menulis itu. Tanggal 29 Maret 2024 dia mati. Tanggal 31 Maret 2024 dia bangkit. Amin.
Ya, saudaraku yang kekasih, kebangkitan Yesus ini yang menjamin supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tadi ayat 15. Setiap orang bukan berarti semua orang. Karena kalau semua orang begini saudara, aku leha-leha kan aku udah percaya Yesus. Aku sudah percaya pasti aku masuk surga. Tetapi Tuhan bilang begini, ketika engkau diselamatkan, kerjakan keselamatanmu sampai akhir hidup. Gak boleh leha-leha saudaraku. Ya, amin. Setiap orang yang percaya berarti melakukan firman, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya yang namanya beroleh hidup yang kekal itu terjadi saudara. Amin. Ada jaminan ketika kita pulang dari sini, wah saya sudah dengar khotbah loh kebangkitan, bagus khotbahnya, breng, dipanggil Tuhan. Apa yang kita mau lakukan? Tidak bisa apa-apa. Dengar baik saudara ya. Gini. Saya belajar ini, saya juga lagi belajar. Yesus mati. Yesus mati itu ada di belakang kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa? Yesus mati itu dari belakang kita. Semua pelanggaran kita, semua kutuk, semua dosa, semua yang tidak benar di dalam hidup kita itu Yesus sudah bawa mati. Itu saya bilang di belakang kita. Ketika kuburnya ini kosong, Yesus bangkit. Semua yang menjadi persoalan kita kembali ke zero, nol. Sebab Yesus menebus semuanya. Kuburnya kosong, berarti setiap apapun, mungkin sakit penyakit, utang piutang, segala keterikatan, apa saja yang menghambat hidup kita, Yesus menyelesaikan. Kuburnya kosong, artinya lunas. Amin. Sekarang apa hubungannya dengan kuasa kebangkitan? Sekarang saudara, seharusnya kita hidup berjalan dalam kuasa kebangkitan setiap hari. Amin. Ada persoalan gak usah bersungut, nanti kita kena ular tedung loh. Setiap ada persoalan, karena kalau masih injak bumi saudara, masih ada masalah. Kalau sudah gak injak bumi, goodbye. Kita tidak akan pernah ketemu masalah saudara. Hidup kita sendiri, diri dan pikiran, hati dan pikiran ini saudara, selalu ada masalah. Apalagi ada orang lain. Apalagi kayak grup-grup ini. Pak Sony tadi bilang nyanyi lagu pelangi-pelangi dah. Bajunya merah, kuning, hijau, biru. Ya. Ngumpul orang Manado yang begini. Yesus Tuhan tolong. Gak tahu ngomong semua saudara. Mereka lahir letak mulut. Haleluya. Untung, selalu ada untung ya. Ada Pak Untung di sini? Untung saya ketemu mereka, saya sudah tobat. Kalau belum, aku gak tahu lagi apa yang terjadi. Karena sama kita. Ya saudara. Yang ketawa pasti orang Manado itu. Karena kita orang Manado kalau pendiam gak masuk ke kartu keluarga. Coba cari orang Manado pendiam. Kecuali suami saya, tapi dia masuk di kartu keluarga karena beliau kan kepala keluarga. Benar apa enggak ini? Kalau enggak saya yang dikeluarkan, karena kan yang beliau yang kepala keluarga. Ada amin? Ya. Luar biasa. Ketika mereka meraung, saya diam. Dengar sampai selesai. Saya tanya, sudah selesai? Puji Tuhan. Diam ternyata emas. Ya, jadi di keluarga kami suamiku emas, aku perunggu. Karena aku yang paling ribut. Tambah 2 perempuan cantik-cantik, haleluya. Ya, luar biasa saudara ya. Oke, lanjut. Ini sudah mau disuruh turun saya, udah mau habis jam. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Apa sih orang-orang yang gak mengerti tentang kuasa kebangkitan bertanya begini. Siana, kuasa dari kebangkitan Yesus itu apa sih? Apa sih? Kamu kok bangga sekali punya Yesus yang bangkit? Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, banyak sekali Alkitab mencatat tentang kuasa dari kebangkitan Yesus. Tapi siang hari ini saudara, saya akan menyampaikan 3 hal. Jadi Yesus lahir, Yesus mati dan Yesus bangkit. 3 hal ya saudara, 3. Bukan, bercanda. Ya, pertama saudaraku,
Minta tolong PowerPoint. Pertama adalah kita dibenarkan. Buka bersama saya Roma 4 ayat 25. Yang lihat di screen berarti gak bawa Alkitab dan gak bawa Alkitab. Ya. Roma 4 ayat 25 dikatakan bahwa yaitu Yesus yang telah diserahkan kepada pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Wow. Ya. Kalau paham ini saya baca ini saya menangis saudara. Ya. Semua kita sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yesus sudah mati dan kubur itu sudah kosong. Artinya bahwa kita dibenarkan dengan tubuh dan darahnya sampai mati dan tidak ada lagi kematian dalam hidup kita. Dan yang ada bahwa seharusnya tadi saya katakan setiap hari kita hidup dalam kuasa kebangkitan. Amin. Kita sudah dibenarkan. Ngapain? Bu, aku kepahitan nama gembala komsel namanya Siana. Bu, aku kepahitan nama suamiku. Aku begini, aku begitu. No, itu sudah terkubur. Yesus sudah bawa semuanya. Dan hari ini dia bangkit. Amin. Sebenarnya untuk orang Kristen yang percaya, setiap orang yang percaya kepada Yesus, masalah itu kecil. Orang Manado bilang kacang-kacang. Ya. Karena apa? Kita berjalan dalam kuasa kebangkitan yang luar biasa ini. Di mana di seluruh bumi tidak ada nabi yang dibangkitkan kecuali Yesus. Paham itu? Orang bilang, oh nabiku begini. Belum tahu nabiku. Maju. Ya. Ada amin. Bangga saya, benar-benar bangga. Saya berdosa. Saya melakukan segala macam hal, tapi Yesus yang menggantikan saya. Dibenarkan. Amin. Ya saudaraku, itulah kebangkitan yang sesungguhnya. Manusia dibenarkan karena Yesus mau mati dan Yesus bangkit. Dan itu kekal selamanya dan tidak terbantahkan. Amin. Saudara ya, coba. Saya tutup Alkitab semua. Kemudian kita buka sejarah Israel. Peristiwa kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus ada di sejarah Israel. Jadi kalau orang bilang Alkitabmu kan kamu kan Kristen, jadi kamu percaya Alkitabmu. Kita tidak, sorry. Sejarah Israel mencatat ini, berarti no hoax. Amin. Ya. Jangan pelan-pelan kalau amin. Kencang deh. Ya saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Dulu saya 2001 saya senang sekali cerita masa lalu saya karena kelam hitam dan tidak bisa sebenarnya. Tuhan ampun. Saya tuh 2001 lahir baru di sini. Kalau dicek dosa saya suruh tulis kan. Dosamu apa? 2 karung belum cukup. Catat semua saudara. Terus Tuhan bilang. Kamu mau melakukan apa supaya kamu selamat? Tidak Tuhan. Saya tahu engkau sudah mati dan bangkit bagi saya. Kalaupun saya mau menabur ribuan triliun kepada orang-orang. Kalaupun saya mau bangun gereja harga miliaran. Kalaupun saya mau nabur kepada yatim piatu dan semua orang miskin saudara. Itu tidak menyelamatkan saya. Yesaya 64 ayat 6a. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Coba perhatikan. Kita sudah melakukan banyak hal dengan kebaikan. Tapi di mata Tuhan itu adalah seperti kain kotor. Jadi hanya dengan Yesus mati kita ini dibenarkan. Amin. Ya saudara. Kedua, udah mau habis jam. Kuasa kebangkitan Yesus kedua adalah membuka selubung dari hidup kita. Yohanes 20 ayat 14 sampai 16. Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini Maria Magdalena. Ayat 15. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini luar biasa.
Ya, saya katakan luar biasa. Karena apa saudara? Kita hidup di dunia ini, jika kita belum mengalami kuasa kebangkitan Yesus, maka mata rohani kita terselubung dengan sorga. Ada anak singer saya, saksian, saya sudah minta izin, seizin-izinnya dan dia sudah oke. Ya, anak ini saudara, dia sama suaminya dulu suka koleksi semua tengkorak di bumi ini, kalau ada dia beli. Ya, dia kalau lihat cincin tengkorak, gitu ya. Lihat semua, pokoknya dia kalau pakai topi tengkorak, cincin tengkorak, gigi tengkorak, kemudian semua sampai sepatu, dia rasa-rasanya ini sesuatu yang hebat. Luar biasa saudara, ya. Rasa-rasanya kalau ada yang misalnya ya, toko dia lewat ada jual tengkorak apa, cincin apa, kalau dia nggak beli, ada sesuatu yang buat dia menyesal, jadi harus beli. Ya saudaraku, apa yang terjadi? Segitu banyak hal, pokoknya tengkorak. Di rumah itu mungkin tinggal space 10% yang tidak ada tengkoraknya. Semua berjejer, lukisan segala macam tengkorak. Memang karena suaminya hobi, akhirnya dia ikut. Ketika di Bali saudara, dia ke Ubud, Tegalang ya. Dia ke Ubud, kemudian pas dia jalan, apa yang terjadi? Ada kaca bentuknya tengkorak. Sorry, Manado tuh kalau kaca cermin, ya. Jadi kita kalau mau pinjam cermin, pinjam itu kaca, padahal cermin saudara. Ya, semua orang Manado kalau mau pinjam cermin bilang pinjam itu kaca. Ya, dia melihat ada cermin bentuknya tengkorak. Jadi rasa haus dan lapar untuk memiliki itu ada saudara. Pelan-pelan masuk dia ke toko itu. Jadi cermin itu seperti menghisap dia untuk masuk ke dalam. Akhirnya dia bilang, ih bagus banget gila ya gitu. Ya biasalah kita ya, Yesus direndahkan kalau bagian-bagian beginian. Cakep banget gitu ya. Dia bilang, gak jadi beli deh, saya keluar. Sampai sebelum keluar pintu dia balik lagi. Karena dia seperti disedot oleh cermin ini. Akhirnya keputusan beli. Setelah beli saudaraku, dia bawa pulang ke rumah. Dan 5 tahun di dalam kamarnya itu, dia taruh di kamar itu di bagian yang paling penting. Di dalam kamar 5 tahun tidak pernah dia mengganggu dan terganggu oleh apapun. Dan oleh si cermin itu. Tapi ketika dia mengalami kuasa kebangkitan Yesus, apa yang terjadi? Tiba-tiba cermin itu bisa goyang dan jatuh. Ya. Kemudian apa saudara? Ketika dia mulai pelan-pelan belajar tentang Yesus, tentang kuasa kebangkitan Kristus. Kemudian dia belajar tentang apa? Pada saat ada pengurapan hari ketuanan Roh Kudus, dia mengalami yang baru dengan Tuhan. Dia dipulihkan, diubahkan luar biasa. Saudara ya, saya mau bilang dulu, maaf orangnya ada di sini guys, maaf ya, permisi ya. Dulu saudara pertama kali saya encounter dia semua sudah selesai. Pikiran saya sudah beres. Tapi ketika dia nyanyi di sini, ini tempatnya waktu dia berdiri dulu. Rambutnya keriting tutup begini, kayak Wiro Sableng 212. Saudara, tanya orangnya ada. Saya nanti closing baru saya ngomong siapa dia. Dia kan rambutnya kriwil-kriwil tuh dia tutup semua begini. Saya di situ, kenapa ya ada singer model begini? Saya agak deg-degan ya. Tapi ketika selesai saya bicara, tolong dong, dah bagus ya. Oke. Dan perubahan demi perubahan terjadi saudara. Lama-lama begini, dia ikut pendoa. Jadi dia mau dengan kuasa kebangkitan Yesus yang dia alami. Dia mau tetap berkata, saya mau berubah, dan saya mau berubah. Dan itulah yang terjadi sampai hari ini. Kalau saudara lihat tadi, dia yang jadi dirigen di sini. Buat anak-anak sekolah minggu. Rambutnya saudara sudah belahannya begini saudara. Karena mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Sekarang dia kemurahan hatinya kemana-mana. Ibu ada apa saya nabur, ibu saya mau nolong apa, ibu saya mau. Dia melayani sekolah minggu, pendoa, singer luar biasa Tuhan pakai. Amin. Siapa yang mau les, dia itu guru vokal. Ya, nyanyi kemarin, Down the Via, dia orangnya. Bagus kan suaranya kan? Aku sudah oke sama dia tadi, sudah deal, tidak masalah. Ya saudaraku, oke. Jangan seperti Maria saudara. Ya, sudah lihat Yesus jelas-jelas di depan dia bilang, kamu penunggu taman. Kita bergaul dengan Yesus setiap hari, baca firman, menyembah, berdoa, tapi kita cuma tahu tapi tidak kenal Yesus yang sesungguhnya. Sadar.
tahu Yesus, Mama Maria kan berteman lama. Tapi ketika Yesus bangkit, selubung di matanya belum dibukakan. Apa yang terjadi? Dia bilang, hai penunggu taman. Saya juga begitu. Ketika saya belum mengalami kuasa kebangkitan Yesus, saya berdoa, saya gak tahu itu nancap kemana doanya. Apa di atas, di samping, di pinggir, di mana, gak ngerti saya. Tapi ketika mengenal Yesus lebih dalam, dibukakan nih selubung di mata saya bilang Rabuni. Amin. Ya, guru. Banyak perkataan-perkataan di sini yang saya dengar, saya catat. Amin, saudara. Pastikan bahwa selubung di mata kita semua sudah terbuka. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau ada pengantin wanita dan pengantin pria di satu pernikahan, ya kan? Kemudian pada saat membuka cadar, cadar kan? Nanti dikira pinjam kata dari sebelah ini, enggak ya? Ketika membuka cadar, posisi perempuan pasti begini. Perhatikan enggak? Enggak begini. Mana cepet, buka. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada lah, sopan-sopan dikit lah. Depan pendeta dan banyak orang. Atau nggak bilang, mana cepet. Gak ada kan? Pasti dengan lembut, saya seberingas segini juga tapi mesti tetap iya gitu. Haleluya. Ya, menunduk ke bawah. Kemudian sang pengantin pria membuka secara perlahan-lahan. Kemudian apa? Yang pengantin wanita, dia melihat ke atas. Pelan-pelan dia naik. Artinya apa saudara? Ketika cadar itu dibukakan, semua yang dulu kita hebat, kita jago, mau laki mau perempuan, kita yang perempuan ini mau naik ini, dia lihat ke atas. Dari nol aku mau bersama dengan engkau, sang pengantinku. Ya, berarti sudah mau mulai dari nol. Yang dulu hebat ketika ketemu suami, saya harus mulai dari nol mengikuti aturan suami. Amin. Ketika cadar dibuka, jadi tolong ini nona-nona, nyonyo semua, jaga kekudusan, jangan buka cadar duluan sebelum nikah. Haleluya. Tersinggung tapi bertobat. Amin. Yohanes 20 ayat 18. Maria berkata begini. Aku telah melihat Tuhan. Semua kita berkata, aku telah melihat Tuhan. Yang takut berarti gak mau bertobat. Aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Ya, ketika selubung dibukakan, kita semua bahkan Maria melihat Tuhan. Amin, saudaraku. Kemudian yang ketiga, ini kayak mesti lari-lari ya. Nggak cukup 45 menit. Oke, ketiga adalah kuasa kebangkitan Yesus itu memberikan kita kuasa dan Tuhan menyertai kita, diberi kuasa dan disertai Tuhan sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Ya. Yesus mau, saudara begini ya. Yesus mau kita mengajari orang-orang yang kita temui. Misalnya seperti saya tuh dulu yang pokoknya aduh udah gak layak, tapi Tuhan layakkan. Saya bagiannya orang-orang bilang, kalau ketemu Bu Syana habis dah. Karena apa? Saya juga dihabiskan sama Tuhan tentang karaktermu yang jelek. Dibenarkan oleh karena apa? Semua kesalahan-kesalahanmu dibenarkan oleh Yesus. Dan membenarkan itu saudara, itu aduh ampun ngeri-ngeri sedap. Ya. Bagaimana Tuhan membentuk saya bisa berdiri di sini. Bagaimana Tuhan bentuk saya nunduk sama Pak Sony yang diam luar biasa itu. Tuhan ampun. Gitu. Saudara, bagaimana kalau seorang Syana yang biasa bilang semua bisa dan ketika dia ada di tingkat kepemimpinan harus bilang oke, dan padahal tidak sesuai, bagaimana caranya? Dan Tuhan menyelesaikan dengan luar biasa dalam hidup saya. Ya. Dan apa yang saya alami bersama Yesus, saya bagikan kepada anak-anak tadi yang merah, kuning, hijau, biru di sini, saudara. Mereka orang-orang hebat yang karakter mereka semakin hari semakin dibentuk menyerupai Kristus. Ya, mereka orang-orang hebat, jangan lihat pakai baju merah, mereka manajer-manajer semua. Tapi si anak yang tidak sekolah begini, Tuhan pakai untuk menjadikan mereka karakter Kristus. Ya saudaraku,
Apa yang kita alami dengan Tuhan, bagikan kepada orang lain. Jangan takut, Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Karena kuasa kebangkitan Kristus, tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita daripada itu. Amin. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan katakan pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Apa yang dikatakan suami istri, contoh cerita kecil tetapi menurut saya ini bagus. Pada waktu sang istri datang ke gereja, tadi, suaminya pakai mobil mewah nganter. Baru 6 bulan lalu mereka menikah. Datang, istrinya dia antar sampai pintu gerbang, istrinya turun, dadah sayang. Suaminya bilang, gitu ya. Ternyata Pak Pendeta lagi kontrol di depan, liatin jemaat kalau rapi. Terus baru Pak Pendeta, bro, kok kagak masuk bro? Oh iya Pak Pendeta, istri saya aja. Loh, kok istri saya? Padahal mereka sebelum nikah, ada ibadah Senin, Selasa, Rabu, sampai Minggu. Gandengan tangan, tidak pernah berpisah, masih pacaran. Ketika sudah nikah, Pak Pendeta bilang, bro, kok gak masuk gereja? Sudah Pak Pendeta. Kenapa? Karena waktu Pak Pendeta berkati kami dulu, Pak Pendeta katakan, bahwa begini ceritanya. Karena demikianlah mereka bukan lagi 2 tetapi menjadi 1. Jadi istri saya ke gereja sama jangan saya juga ikut ke gereja. Sudah jadi 1 Pak Pendeta. Jadi saudara yang dimaksud di sini jangan begini. Tuhan menyertai kami, ya udah suamiku aja kan aku enggak. Kan udah jadi 1 kita. Masing-masing punya tanggung jawab tentang kuasa kebangkitan Kristus. Amin saudara. Ya, hari ini bangkit berdiri. Kita mau merayakan kebangkitan Yesus. Rayakan. He is risen. He is alive. Yes, bangkit berdiri saudara. Yesus terlalu luar biasa. Ya, slide terakhir. Kemerdekaan yang hakiki yang dipunyai seorang manusia. Ketika dia dibebaskan dari segala dosa dan pelanggaran dan mengalami kebangkitan, hal itu hanya bisa dilakukan oleh yang namanya siapa? Yesus. He is alive. Rayakan kemenangan, rayakan kebangkitan Yesus. Kita hidup berjalan bersama dengan kebangkitan Yesus. Rayakan. Yes. Yeah. Rayakan. Yes. Yesus rayakan. Gak ada yang jaim. Yo. Rayakan. Yesus rayakan. Hey. Rayakan. Yesus rayakan. Haleluya. Rayakan. Yesus rayakan. Rayakan. Yesus rayakan. Haleluya Tuhan. Rayakan. Yesus rayakan. Sebab dia bangkit. Rayakan. Yesus rayakan. Rayakan. Yesus rayakan. Thank you God. Thank you God. Yes. Yes. Coba yang dengar diam. Yang dengar diam. Yes. Jemaat aja. Dia bangkit. Oh, haleluya. Yes. Dia bangkit. Yes. Dia bangkit. Dia bangkit. Yes. Oh. Dia bangkit. Yes. Yesus Tuhan bangkit bagimu. Yes. Selamanya Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Yesus Tuhan, kami mau merayakan kebangkitan-Mu. Sebab Engkau hidup bagi kami. Segala sesuatu yang terpuruk yang ada di dalam lubang kubur Tuhan, kami katakan hari ini sudah dibangkitkan, sudah dipulihkan, sudah dimerdekakan, sudah dibereskan. Kami sangat percaya Tuhan.
Tidak ada yang sia-sia. Kami mau mengalami kuasa kebangkitan itu setiap hari. Dan kami akan terus meninggikan Engkau, Yesus Tuhan, yang berkuasa atas hidup kami. Kami percaya ketika pulang dari tempat ini Tuhan, kami mengalami sesuatu yang baru bersama kuasa kebangkitan Kristus. Terima itu, terima apa yang menjadi impianmu, apa yang menjadi persoalanmu, apa yang menjadi kesesakanmu. Yesus katakan hari ini, aku sudah bangkit bagimu. Aku sudah bangkit bagimu. Aku sudah bangkit bagimu. Maut sudah kukalahkan. Terima itu saudara. Bersukacitalah. Sebab itulah kekuatan yang Tuhan berikan bagimu. Terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.